Hadirin sekalian, penantian panjang akhirnya usai. Secara resmi, pekan ini menandai dimulainya Pekan Pertarungan Internasional UFC 317. Kami merasa sangat antusias menyambut ajang ini. Banyak pihak menyuarakan pendapat beragam mengenai International Fight Week kali ini. Ada yang menilai kartunya lemah. Ada pula yang menyaksikan kualitasnya. Namun saya yakin ini akan menjadi salah satu kartu pertarungan terbaik tahun ini. Untuk memulai minggu ini dengan baik, saya ingin membahas salah satu duel utama, Ilia Topuria versus Charles "Do Bronx" Oliveira. Sebelum kita mengulas teknis pertandingannya, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa bagi yang berminat untuk seru-seruan memprediksi pertarungan ini, silahkan berikan like, share, dan juga komentarmu, dan dapatkan merchandise dari Zona Fighter. Berikut adalah persyaratannya. Mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Saya harap kalian semua sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa untuk support terus channel kami. Terima kasih. Makna pertarungan. Mari kita mulai dari sudut pandang Ilia. Pertarungan ini menandai kepindahan resminya ke divisi ringan. Memang, kita pernah melihatnya melawan Jai Herbert sebelumnya. Namun kali ini, transisinya ke kelas ringan bersifat penuh dan terkonfirmasi. Menurut saya, bobot tubuhnya mungkin sedikit lebih ringan dari yang diklaimnya, sekitar 170 sampai 175 pon. Namun demikian, ini adalah langkah sah Ilia untuk bersaing di divisi baru. Ini juga merupakan kesempatan besar baginya untuk membuktikan diri sebagai petarung legendaris. Ia telah menaklukkan divisi bulu, mengalahkan Volkanovski dan Max Holloway. Dengan kata lain, tidak banyak lagi yang bisa ia buktikan di kelas tersebut. Oleh karena itu, gelar di divisi ringan akan menjadi validasi dari ambisinya untuk menjadi petarung greatest of all time dalam sejarah. Dari sisi Charles Oliveira, pertarungan ini memiliki makna yang bahkan lebih dalam. Bisa jadi, ini merupakan pertandingan terakhir dalam karirnya. Charles kini memasuki fase akhir perjalanan profesionalnya setelah melalui pertarungan-pertarungan berat melawan para elit di kelas bulu dan ringan. Jika ia kalah di UFC 317, tidak banyak opsi yang tersisa. Sulit membayangkan siapa lawan berikutnya dan bagaimana jalur kembali menuju gelar. Ia lolos ke pertarungan ini hanya dengan satu kemenangan atas Michael Chandler, sebuah peluang gelar yang oleh banyak pihak dianggap kurang layak. Jika ingin kembali bersaing, memperebutkan sabuk juara, setidaknya ia perlu memenangkan 3 pertarungan berturut-turut, mungkin melawan Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan, atau petarung muda berbakat lainnya. Namun terus terang, saya kesulitan melihat Charles mampu melewati mereka. Jika kalah di sini, masa depannya di UFC sangat suram. Mungkin bahkan pensiun. Analisis teknikal. Ilia Topuria. Sekarang mari kita bedah aspek teknis. Dimulai dari kemampuan striking Ilia. Meskipun kita belum sepenuhnya mengetahui bagaimana kekuatan dan kecepatannya bertransisi ke divisi ringan, yang jelas, perbedaan bobot hanya 10 pon. Ini bukan lonjakan ekstrem seperti dari kelas menengah ke berat ringan. Ilia memiliki 2 kualitas utama sebagai striker: kekuatan pukulan dan gaya bertarung agresif. Ia dikenal sebagai pengganggu di dalam oktagon, mendorong lawan ke pagar, menekan, dan menggunakan kekuatannya untuk mendominasi.
Contohnya ketika melawan Volkanovski, ia menempatkannya di posisi yang sangat tertekan dengan pertahanan rapat dan kepala condong ke depan, memberikan tekanan konstan. Yang menarik dari gaya menyerangnya adalah caranya mengalirkan seluruh tenaga ke dalam setiap pukulan. Ia memutar seluruh tubuhnya, membuat setiap pukulan terasa seperti ledakan yang bisa mengakhiri pertarungan. Ini sangat berbeda dibanding petarung lain yang mengandalkan kekuatan alami tanpa mekanisme teknik sedetail itu. Ketika Ilya melepaskan kombinasi panjang, ia benar-benar mencurahkan segalanya ke dalam tiap pukulan. Lihat saja bagaimana ia menjatuhkan Max Holloway, petarung yang dikenal sangat tahan pukul. Itu bukan hal yang mudah. Bahkan, petarung sekelas Dustin Poirier pun kesulitan membuat Holloway tampak tertekan. Ilya bukan hanya menjatuhkannya, tapi benar-benar membuat Max kehilangan keseimbangan dan kontrol. Ilya juga memiliki karakter mental yang kuat. Ia bermain aura di atas oktagon. Ia suka menciptakan momen intimidatif, seperti mengajak lawan bertarung di tengah oktagon secara terbuka. Itu bukan sekadar gaya, tapi bagian dari strategi menggertak dan mengendalikan lawan. Charles Oliveira dan gaya bertarungnya. Sementara itu, Charles Oliveira akhir-akhir ini menunjukkan pendekatan yang lebih sabar dan strategis. Saat melawan Chandler, ia tampak tenang dan memperhitungkan langkah. Namun gaya seperti ini bisa menjadi bumerang saat menghadapi Ilya. Gaya bertarung pasif yang mengandalkan jab, tendangan tubuh, dan kombinasi teknis jarak jauh bisa menjadi resep bencana melawan tekanan konstan dan kekuatan mentah Ilya. Versi Charles yang dibutuhkan untuk menang bukanlah yang bermain aman dan perhitungan, melainkan sang perampok, versi agresif yang menyerbu, tidak takut bertukar pukulan dan terus menekan. Seperti yang ia tunjukkan saat melawan Justin Gaethje. Untuk mengalahkan Ilya, seseorang harus tampil tanpa rasa takut. 3 nama yang saya yakin bisa melakukannya adalah Diego Lopez, Jan Silva, dan Movsar Evloev. Mereka punya nyali untuk bertarung di tengah, menerima risiko, dan memberikan tekanan balik. Charles bisa saja menjadi seperti mereka jika ia mau. Di sisi lain, Charles masih memiliki keunggulan mutlak di ranah grappling. Ia adalah salah satu grappler terbaik dalam sejarah UFC. Teknik Brazilian Jiu-Jitsunya bersih, licin, dan mematikan. Jika Ilya terlalu percaya diri dan mencoba membawa pertarungan ke bawah, ia bisa saja terperangkap dalam guillotine choke atau kuncian lainnya. Namun pertanyaannya kembali ke satu hal inti. Versi Charles Oliveira, mana yang akan muncul malam itu? Jika yang tampil adalah Charles yang sabar, penuh perhitungan, dan bertarung defensif, saya khawatir hasilnya akan buruk. Tapi, jika yang muncul adalah Charles sang agresor yang bertarung untuk menang atau mati, pertarungan ini bisa berjalan sangat berbeda. Kesimpulan, Ilya adalah salah satu petinju paling berbakat dan eksplosif yang pernah kita lihat di UFC. Namun Charles adalah ancaman lengkap petarung yang bisa menang di mana saja, jika ia benar-benar hadir secara mental dan fisik. Saya berharap Charles muncul dengan mentalitas yang tepat. Tapi jika tidak, Ilya akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat dan brutal. Bagaimana prediksi Anda? Siapakah yang akan menjadi juara divisi lightweight berikutnya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.